Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Tan Yun masih jauh dari kota militer Qingtian 2 jam perjalanan, wanita bertopeng hitam yang mengemudikan perahu ajaib itu muncul 100.000 mil di belakang Tan Yun. Aku tidak bisa melarikan diri, ucap Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melompat turun dari Shenzhou, menyingkirkan Shenzhou, dan mendarat di puncak. Setelah beberapa saat, perahu ajaib itu datang dengan kecepatan tinggi dan melayang di atas kepala Tan Yun. Di Shenzhou, seorang wanita dalam gaun hitam dengan sosok anggun, menonjol depan dan belakang, dan kulit seperti salju, menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya yang indah. Dia perlahan mengangkat tangan giok tanpa tulangnya, melambai pada iblis di perahu ajaib, dan berkata, "Pergi dan singkirkan dia, berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya, komandan ini masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya," ucap wanita itu. Segera, iblis suci Ahung tingkat 9 dengan ketinggian 3.000 kaki, seperti gunung, melompat dari perahu ajaib, puncak bergetar, dan terbang di depan Tan Yun, meraung, "Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kamu semut, bahkan kamu berani memarahi komandan kami. Jika komandan kami tidak bertanya apa-apa, jika tidak, iblis ini akan menamparmu sampai mati," ucap iblis itu. Begitu suara itu jatuh, iblis hari itu membungkuk dan meregangkan tubuh, mengeluarkan jari besar yang tingginya 100 kaki. Lari ke bawah menuju Tan Yun. "Kamu ingin menghancurkanku hanya dengan satu jari?" Tan Yun mencibir. "Kamu terlalu meremehkan orang, bukan?" ucap Tan Yun. Iblis tertawa dan berkata, "Satu jari adalah karena iblis ini meremehkanmu, sebaliknya, iblis ini dapat diledakkan sampai mati dalam satu napas, kamu hanyalah seorang suci agung kelas 1, ucap iblis itu. "Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu," ucap Tan Yun. Saat suara Tan Yun baru saja jatuh, menghadap jari besar yang datang ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, menghindari jari besar yang menghancurkan, langsung menggantung di depan iblis, dan menendang dahinya. "Kenapa kamu begitu cepat?" Suara panik dari iblis Sucing Ejing peringkat 9 berhenti tiba-tiba, tapi itu adalah kepala besar yang meledak terbuka di bawah kaki Tan Yun. Mayat tanpa kepala dengan ketinggian lebih dari 2000 meter, disemprot dengan darah, jatuh di bawah tebing. Melihat adegan ini, semua iblis di kapal ajaib mengubah gelombang kekerasan di hati mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa seorang Dewa Suci Agung kelas 1 dengan mudah membunuh Dewa Suci Agung kelas 9. Wanita berbaju hitam dengan topeng juga gemetar, matanya yang indah menunjukkan ekspresi ngeri, menghadapi 99 iblis di kapal ajaib, dan memerintahkan, "Kalian bukan lawannya, jangan bertindak gegabah, komandan ini akan berurusan dengannya," ucap wanita itu. "Bawahan patuh," ucap semua iblis menjawab dengan hormat. Wosh! Rok wanita berbaju hitam itu berkibar, dan ketika dia turun dari perahu ajaib, kerudungnya tertiup ringan, memperlihatkan wajah menakjubkan yang menggerakkan Tan Yun. "Hehe, ternyata wanita cantik," Tan Yun tersenyum, wajahnya berubah dingin, "Gadis kecil, tidak peduli apa, kamu juga ras manusia, dan kamu benar-benar membantu iblis, menjadi komandan iblis luar angkasa. Kau terkutuk," ucap Tan Yun. Wanita di rok itu menutup telinga dan menukik ke arah Tan Yun, tangan giok itu berbalik, dan pedang sihir hitam muncul di tangannya, menebas Tan Yun. "Kecepatan yang sangat cepat," ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia segera melakukan langkah ilahi Hongmeng, yang berubah menjadi bayangan dari atas puncak, dan nyaris lolos dari pedang wanita berbaju hitam. Hah, setelah wanita berbaju hitam menebas udara, matanya penuh keterkejutan. Meskipun dia baru saja memainkan 80% dari kecepatannya, menurut pendapatnya, Tan Yun tidak bisa mengelak sama sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun sangat cepat. Tepat ketika dia terkejut, apa yang terjadi selanjutnya membuat tubuhnya gemetar karena marah. Tapi Tan Yun yang tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan, dan ketika kehampaan itu runtuh, dia bergegas dengan kecepatan ekstrim. Tan Yun dengan cepat melompat ke perahu ajaib dan membantai 99 iblis. "Tuan Komandan, tolong, tolong!" Teriakan minta tolong menghilang dalam beberapa napas.
Tapi sosok Tan Yun yang meluncur melintasi Shenzhou dengan kecepatan sangat tinggi, meninju seperti kilat, dan dengan gumpalan darah, meledakkan kepala 99 iblis. Meskipun iblis-iblis ini jauh lebih tinggi dari ranah Tan Yun, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Melihat bahwa semua bawahan yang dia bawa terbunuh, wanita bertopeng dalam gaun hitam menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung di matanya yang indah, dan mengatakan kata demi kata, mencari kematian, ucap wanita itu. Di mana orang itu, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun membeku, dan tiba-tiba, wanita berbaju hitam itu melompat keluar dari kekosongan di belakang Tan Yun, memegang pedang, dan menusuk bagian belakang leher Tan Yun. Pedang ini sama sulitnya dengan dia, dan kecepatannya sangat cepat sehingga rambut Tan Yun berdiri. Tanpa sadar, Tan Yun tiba-tiba menoleh untuk menghindar. Puci. Meskipun Tan Yun lolos dari pedang fatal, pedang sihir hitam legam itu memotong aliran darah di sisi kiri leher Tan Yun. Darah merah cerah menyembur keluar dari luka seketika, mewarnai jubah putih Tan Yun menjadi merah. Tan Yun naik ke langit dari perahu ajaib dan berdiri di langit, menatap wanita bertopeng yang muncul di perahu ajaib. Tidak ada kemarahan di matanya, tetapi dia bermartabat tidak seperti sebelumnya, hanya berdasarkan kecepatan wanita berbaju hitam tadi. Tan Yun menyimpulkan bahwa dia telah bertemu lawan hari ini, dia curiga bahwa meskipun wanita ini hanya Raja Suci tingkat ketiga, kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan seorang Raja Suci peringkat ketujuh. Jika ini masalahnya, Tan Yun yakin dia harus memiliki pertempuran sengit hari ini. Bahkan jika Tan Yun menggunakan semua cara Tan Yun mungkin tidak dapat mengalahkan wanita ini. Namun, Tan Yun tidak segera mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng, dan dia pasti tidak bisa menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Ada dua alasan. Pertama, Tan Yun tidak yakin bahwa dia akan dapat membunuhnya setelah dia melemparkannya. Jika dia melihat formasi pedangnya, begitu dia membocorkan masalah ini, situasinya akan dalam bahaya. Kedua, Tan Yun tidak berani memastikan bahwa tidak ada orang kuat lain yang lewat saat dia melemparkan formasi pedang. Begitu seseorang lewat dan mengenali pedang ilahi Hongmeng yang mengatur formasi pedang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun menatap wanita berbaju hitam itu seolah-olah menghadapi musuh, cincin suci di antara jari-jarinya bersinar dengan cahaya putih, dan pedang suci tertinggi dari para dewa kuno seputih salju keluar dari tangannya. Pedang itu menunjuk pada wanita berbaju hitam, aku tidak yakin akan membunuhmu, namun, kamu mungkin tidak benar-benar menjadi lawanku. Bagaimana menurutmu? Kamu dan aku tidak membuat air di sumur, bagaimana kalau kita berpisah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita dalam gaun hitam dan topeng itu menyipitkan matanya yang indah, dan suaranya tidak mengandung jejak emosi. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri, jika bukan karena penurunan besar dalam kekuatan dewa, pedang ini akan merenggut nyawamu sekarang. Kamu membunuh 100 bawahanku, dan sekarang memberitahu dewa bahwa air sumur tidak membuat sungai menjadi air. Anak muda, selama saat Anda memberitahu dewa ini, sekarang di perbatasan alam dewa Hongmeng, Raja Dewa mana yang menjaga benteng yang lebih lemah, dewa itu berjanji untuk menjaga mayat Anda, ucap wanita itu. Mulut Tan Yun mencibir, gadis kecil, jangan katakan bahwa Anda tidak tahu tentang kakek, bahkan jika aku tahu, kakek juga tidak akan memberitahumu. Dan jika kekuatanmu tidak berkurang banyak, nah, jika ini benar, maka aku juga akan memberitahumu, jika saya yang lama, jika tidak, saya bisa menyodok dengan jari membunuh kamu, adapun meninggalkan seluruh tubuhku, kamu terlalu sopan, nyawa kakek ada di sini, kamu tidak bisa mengambilnya sendiri, ucap Tan Yun. Mencari kematian, wanita berbaju hitam itu sangat marah, dan berkata dengan dingin, mata iblis yang mengendalikan jiwa, ucap wanita itu. Tiba-tiba, pupil wanita berbaju hitam itu berubah menjadi ungu, memancarkan kilau yang menakjubkan. Ketika Tan Yun menatap mata ajaib wanita itu, dia menjadi tercengang. Tan Yun terkendali. Tidak, tentu saja tidak, mata ilahi Hongmeng Tan Yun adalah mata dewa paling kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya dengan teknik mata lain. Katakan padaku, Jenderal Raja Dewa yang mana kamu, ucap wanita bergaun hitam, memegang pedang ajaib, naik ke udara dan melayang di depan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan ekspresi datar, saya adalah jenderal tentara keluarga Bai, ucap Tan Yun pura-pura.
Katakan pada dewa ini, berapa banyak pasukan yang masih ada di kota tentara King Tian, tanya gadis berbaju hitam itu. Masih ada 80 miliar, ekspresi Tan Yun masih datar. 80 miliar untuk apa? Wanita berbaju hitam itu tertegun dan mengerutkan kening. Bawahanku melaporkan bahwa kota tentara King Tian hanya memiliki 10 miliar pasukan, dari mana asalnya, ucap wanita itu. Tan Yun tampak kusam, komandan kami, itu ada tentara dewa tersembunyi dalam kegelapan, ucap Tan Yun. Jadi begitu, wanita berbaju hitam itu bertanya lagi, apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan tingkat Raja Dewa yang ada di kota militer King Tian, ucap wanita itu. Tan Yun mencibir dalam hatinya, dengan ekspresi konyol di wajahnya dia berkata, ada 8.000, ucap Tan Yun. Apa, 8.000 dewa yang kuat? Wanita berbaju hitam itu melebarkan matanya yang indah, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kapan kota militer King Tian tampak begitu kuat, apakah benar begitu banyak? Ucap wanita itu terkejut. Tepat ketika wanita berbaju hitam itu terkejut, tawa Tan Yun tiba-tiba terdengar, tentu saja tidak terlalu banyak, aku mempermainkanmu, idiot, aku tidak berada di bawah kendalimu, ucap Tan Yun. Uci, wajah wanita berpakaian hitam itu langsung memucat. Ketika dia buru-buru menghindar, pedang ilahi Tianzun Tan Yun membawa aliran darah. Wanita berbaju hitam itu mengepalkan pedang ajaib di tangan kanannya dan menikam tenggorokan Tan Yun. Pada saat ini, wanita berbaju hitam itu membalik tangan kirinya dan menepuknya di dada Tan Yun. Kekuatan bijak agung kuno di tubuh Tan Yun langsung mengalir ke lengan kirinya, dan dia meninju telapak tangan kiri wanita yang lembut dan tanpa tulang itu tanpa syarat. Bang, boom, saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, disertai dengan suara keras, langit dalam radius 100.000 abadi runtuh dengan keras. Sialan, sangat kuat, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, merasakan kekuatan tirani mengalir ke kepalan tangan kirinya dari telapak tangan kiri wanita berbaju hitam itu. Segera, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun meledak, memperlihatkan sepotong tulang putih, dan kemudian Tan Yun ditampar jutaan kaki ke dalam kekosongan dengan satu telapak tangan. Ketika Tan Yun menstabilkan sosoknya dari kehampaan, wajahnya sedikit memucat, dan seberkas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan telapak tangan wanita itu menembus ke dada Tan Yun, dan organ dalamnya mengalami trauma. Di sisi lain, wanita dalam gaun hitam, menghadapi Tan Yun dengan pukulan kekuatan penuh, tubuhnya yang halus hanya terlempar 100 kaki jauhnya, dan kemudian dia berdiri di udara. Luka pedang di dadanya berhenti berdarah. Dia menatap Tan Yun dengan sorot mata yang tidak bisa dipercaya. Dia pikir hanya satu telapak tangannya saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Tan Yun, tapi ternyata tidak. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa dipercaya adalah bahwa pemuda berjubah putih di hadapannya mengabaikan mata iblis pengontrol jiwanya. Wanita berbaju hitam terkejut. Ketika wanita itu terkejut, Tan Yun menatapnya dengan ketakutan di matanya. Dalam hati Tan Yun, barusan pukulannya telah menggunakan 100% kekuatannya. Dia pikir pukulan itu bisa melukai wanita berbaju hitam itu dengan serius. Akibatnya, lawannya utuh, tetapi dia ditolak oleh dirinya sendiri, tapi dia dipukuli oleh lawan. Pada saat ini, Tan Yun bahkan lebih yakin bahwa hari ini mungkin pertempuran yang sengit. Latihan macam apa yang telah kamu latih? Bagaimana kamu bisa mengabaikan mata ajaib dewa? Ucap wanita bertopeng dalam gaun hitam itu menatap Tan Yun, matanya penuh dengan kedinginan. Tidak ada komentar, ucap Tan Yun menjawab dengan tegas. Mencari kematian, ucap wanita berbaju hitam itu memegang pedang sihir hitam, dan melesat ke arah Tan Yun dari kehampaan. Tan Yun segera mengorbankan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, mengunyahnya ke dalam mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Segera, darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya melonjak 10%. Bas! Pada saat yang sama, ketika kekosongan itu seperti riak air, sekelompok api halus membakar kepala Tan Yun. Tapi Tan Yun yang membakar roh suci agung Hongmeng untuk pertama kalinya, dan kekuatannya meningkat 20%. Jelas, Tan Yun sangat takut pada wanita berpakaian hitam yang datang. Boom! Saat langit runtuh, seorang wanita berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Tan Yun dan menikam pedang di jantung Tan Yun.
Di hadapan pedang yang menusuk, di bawah premis mengambil bunga yang haus darah dan membakar diri jiwa suci yang agung, Tan Yun takut dia masih tidak bisa melarikan diri dengan aman. Tiba-tiba mengayunkan pedang untuk memblokir. Uci, pedang ajaib di tangan wanita berpakaian hitam itu ternyata seperti ular berbisa yang pintar. Hanya dengan pusaran, ada suara gesekan yang menusuk, menempel pada pedang ilahi Tianzun yang kublokir oleh Tan Yun itu melintas, dengan semburan darah, menembus bahu kiri Tan Yun, dan menembus bagian belakang bahunya. Pedang yang sangat cepat, ucap Tan Yun ngeri. Setelah mundur 10.000 kaki, dia berdiri di udara dan menatap wanita berpakaian hitam yang jaraknya 10.000 kaki, dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita berpakaian hitam dari Raja Suci kelas 3 begitu kuat. Kamu mengejutkan dewa, kamu tidak mati, ucap wanita berbaju hitam itu menatap Tan Yun dengan tatapan terkejut yang dalam di matanya. Menurutnya, pedang yang baru saja dia miliki, apalagi Suci Agung kelas 1, bahkan Raja Suci kelas 5, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun tidak mati ditusuk jantungnya oleh pedangnya sendiri. Melihat wanita yang terkejut dengan gaun hitam, Tan Yun menutup telinga. Pada saat ini, dia tidak berani terganggu, dia hanya ingin berkonsentrasi pada serangan berikutnya. Melihat Tan Yun tidak berbicara, mata wanita berpakaian hitam itu menjadi semakin dingin. Berhentilah melakukan perjuangan yang tidak perlu, bahkan jika kamu membakar diri, kamu masih rentan di depanku. Tanpa menunggu wanita berpakaian hitam untuk mengatakan sesuatu, dia dipotong oleh suara dingin Tan Yun, jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, di mana ada begitu banyak omong kosong, ucap Tan Yun. Swiss. Tan Yun memegang pedang surgawi yang mulia dan menari dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, dan setelah untaian pedang bersinar dari kehampaan, membentuk pusaran pedang bersinar setinggi 1 juta kaki. Tan Yun memegang pedang surgawi yang mulia dan naik ke udara. Setelah dia digantung di pusaran cahaya pedang, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Setelah memegang pedang di langit dan berkedip 72 kali, dia memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba bergerak ke arah wanita berbaju hitam. Dengan tebasan, dia berkata dengan tajam, 72 jalan, gaya penghancuran Jian Yuan, ucap Tan Yun. Itu benar, begitu Tan Yun bergerak, dia menggunakan bentuk pedang pamungkas yang paling kuat di antara 72 pedang mematikan, penghancuran Jian Yuan. Boom, boom. Saat Tan Yun mengayunkan pedangnya, pusaran cahaya pedang sejuta kaki hancur, dan dengan cepat mengembun menjadi 72 strip dengan panjang ratusan ribu kaki. Dalam runtuhnya langit, setiap Stegosaurus dipadatkan oleh 7.900 cahaya pedang menyebar dari kehampaan, dan melahap wanita berbaju hitam dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga wanita berbaju hitam itu berubah warna. Kekuatan nafas mengejutkannya. Pada saat ini, di langit yang hancur, 72 Stegosaurus menghalangi wanita berpakaian hitam ke segala arah, membuatnya tidak dapat dihindari. Ketika suara alam yang sedingin es terdengar dari wanita bertopeng dalam gaun hitam, dia melemparkan tulisan suci jantung ajaib, napasnya naik dengan mantap, dan tiba-tiba naik ke tingkat Raja Suci peringkat 7. Pedang ajaib seni membantai dewa, ucap wanita itu. Dia memegang pedang sihir hitam, dan tubuh yang menawan dan menawan. Dari tarian indah di kehampaan, bayangan-bayangan mekar seperti teratai raksasa hitam. Bas! Segera, langit dalam radius jutaan abadi bergetar dan runtuh, dan pedang setinggi langit memancarkan energi iblis hitam, dengan aura tirani yang membuat Tan Yun gemetar, diarahkan ke 72 Stegosaurus berwarna yang ditelan terputus. Boom! Bang bang! Dengan suara kritik yang tergesa-gesa, pedang hitam wanita rok hitam itu bersinar, sementara wajah Tan Yun memucat karena kaget, 72 Stegosaurus hancur seperti bambu. Setelah menghancurkannya, dia menebas ke arah Tan Yun seperti kilat. Formasi pedang ilusi dewa kuno, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun memegang pedang ilahi yang mulia dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dari langit, dia berubah menjadi 98 Tan Yun memegang pedang ilahi, tersebar di langit. Hah, wanita berbaju hitam berdiri di udara dengan pedang ajaib di tangannya, mengerutkan kening, dan dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli Tan Yun. Karena aku tidak bisa membedakannya, maka dewa ini akan memusnahkannya, ucap wanita berbaju hitam itu berteriak, dan mengendalikan cahaya pedang gelap yang tidak menghilang,
dan menebas ke 98 Tan Yun. Pada saat ini, saya melihat 98 Tan Yun dalam kehampaan, kekuatan Dewa Agung kuno yang mengelilingi tubuh dan Dial, dengan liar mengalir ke Heavenly Venerate Divine Sword di tangannya, melambaikan sebaris cahaya pedang suci agung kuno, menuju pedang tebasan cahaya pedang hitam legam menyambut kita. Bang! Boom! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang hitam dan cahaya pedang dari orang bijak agung kuno bertabrakan dalam kehampaan, dan cahaya pedang dari suci agung kuno dihancurkan seperti kehancuran. Setelah itu, 97 Tan Yun terbunuh sebelum mereka menghilang di udara. Pada saat ini, di langit yang luas, hanya ada Tan Yun memegang pedang ilahi yang mulia dengan erat di kedua tangan, meraung keras, dan menebas ke arah cahaya pedang hitam yang ditelan. Segera, cahaya pedang putih susu raksasa meledak dari pedang surgawi yang mulia, dan bertabrakan dengan cahaya pedang hitam legam. Dengan ledakan, cahaya pedang Tan Yun runtuh, dan cahaya pedang hitam legam itu pecah, berubah menjadi energi sihir dengan pergelangan tangan yang tebal, menembus kehampaan, dan meledak ke arah Tan Yun. Swiss, Swiss. Tan Yun melakukan langkah hongmeng, hampir menghindari semua energi iblis, tetapi yang terakhir mengenai dadanya. Bang kaca. Ketika suara mencungkil yang tumpul dan suara retakan tulang yang jelas terdengar, dada kanan Tan Yun retak dengan 3 tulang rusuk, dan dia diledakkan dengan darah. Ketika Tan Yun berlama-lama menstabilkan tubuhnya, wajahnya cukup untuk pucat. Wanita bergaun hitam itu memegang pedang ajaib, mengambil langkah ringan, dan muncul ribuan kaki di depan Tan Yun, memegang pedang dan menunjuk ke arah Tan Yun, matanya yang indah penuh dengan penghinaan. Saya pikir Anda sangat kuat. Ternyata kamu bahkan tidak bisa menahan 80% dari kekuatan dewaku, ucap wanita itu. Segera, mata wanita berpakaian hitam itu mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung. Sekarang, kamu bisa mati, ucap wanita itu. Belum tentu, ucap Tan Yun menatap wanita berpakaian hitam itu, fitur wajahnya yang pucat dan tampan berubah dengan cepat, jahat seperti hantu. Pada saat ini, di mata Tan Yun yang menatap wanita berbaju hitam, tidak ada rasa takut sebelumnya, dan hanya ada semangat juang yang tinggi. Pada saat ini, dalam menghadapi hidup dan mati, Tan Yun tidak lagi peduli untuk mengungkapkan identitasnya. Dia memutuskan untuk tidak gentar lagi. Dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa, dan bercinta dengannya. Belum tentu, wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin, bodoh. Tanpa menunggu kata-katanya, Tan Yun berteriak, Jinni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Lei Zhen, kalian 11 pedang surgawi akan mengikuti perintahku nanti, dan membentuk formasi pedang pembantaian Hongmeng secepat mungkin, ucap Tan Yun. Baik tuan, ucap pedang dewa 11 tangan tergantung di kolam Tan Yun, pedang tubuh sedikit gemetar, dan dengan hormat menanggapi. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba melihat ke langit timur, menjadi sangat bersemangat, dan berteriak, Tuan, Anda akhirnya di sini, cepat dan selamatkan murid ini, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita kulit hitam gemetar dan melihat ke belakang cepat pergi, tapi lihat langit berwarna magma kosong, bagaimana bisa ada orang? Tentu saja tidak ada. Tan Yun mengatakan ini, hanya untuk mengalihkan perhatian wanita bergaun hitam dan menciptakan waktu untuk dirinya sendiri untuk menyiapkan susunan pedang pembantaian Hongmeng. Jinni, Musin, cepatlah, ucap Tan Yun. Tan Yun berteriak dalam hatinya, dan segera, 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut berbeda keluar dari alis Tan Yun dan naik ke langit. Di langit, 11 pedang ilahi Hongmeng berubah menjadi raksasa 100.000 kaki satu demi satu, seperti 11 meteor berwarna-warni yang keluar dari langit ke segala arah. Merasakan aliran udara yang bergejolak dalam kehampaan, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba melihat sekeliling, pupil matanya mengecil, tetapi saat dia melihat pedang dewa 11 tangan berserakan di dalam sebuah cincin, itu melepaskan tirai cahaya setinggi langit satu demi satu. Saat berikutnya, wanita bergaun hitam itu mendapati dirinya melayang di kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Dia melepaskan kesadaran surgawinya, menutupi pedang raksasa 11.000 kaki yang digantung secara vertikal dalam bentuk melingkar. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan berseru. Jika saya tidak salah, 11 pedang ini pedang raksasa adalah pedang ilahi Hongmeng dari mantan tertinggi Hongmeng. Dan formasi pedang ini,
menurut catatan klasik, itu seharusnya formasi pedang ilahi Hongmeng. Wanita berbaju hitam itu berhenti, dan segera menatap Tan Yun, sepasang matanya ada ekspresi ngeri. Bicaralah, siapa kamu, kenapa ada 11 pedang primordial yang sudah lama menghilang, ucap wanita itu. Tan Yun tersenyum ganas dan berkata, Lingxia Tianzun adalah guruku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, ketika wanita berbaju hitam mendengar kata-kata, Lingxia Tianzun, untuk beberapa alasan, kebencian tak berujung terpancar di matanya yang indah, dan dia membentak dan berkata, dewa ini mengerti. Ternyata Lingxia, pelacur yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, biarkan kamu berlatih-latihan tuannya. Bagus, dewa belum mendapatkan kembali kekuatannya sekarang, bagaimanapun, aku bisa membunuhmu terlebih dahulu, kemudian memberikan kepalamu kepada pelacur itu akan dianggap menarik, ucap wanita itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan santai, kamu benci guruku begitu banyak, mungkinkah Anda dan Hongmeng Supreme berada dalam kelompok yang sama, ucap Tan Yun. Wanita berpakaian hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan dingin, Hongmeng Supreme bukan hal yang baik, dia punya banyak dosa dan pantas untuk mati, ucap wanita itu. Setelah mendengarkan, Tan Yun yakin bahwa wanita ini tidak dalam perjalanan yang sama dengan saya. Mata wanita berpakaian hitam itu membeku, bahkan jika Anda seekor semut, bagaimana jika Anda tahu cara mengatur arai pedang pembantaian Hongmeng? Dewa ini memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi pedangnya, itu tidak dapat menutupi kenyataan bahwa wilayahmu terlalu rendah, dewa ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, ucap wanita itu. Mayatnya dipecah menjadi 10.000 keping, Tan Yun berkata sambil tersenyum lebar, aku di sini untuk hidupku. Hari ini, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah, ucap Tan Yun. Setelah menyeringai, Tan Yun berteriak, canggu keluar, ucap Tan Yun. Budak tua mematuhi perintah, ketika suara hormat terdengar di benak Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan dipegang erat oleh Tan Yun. Ini, pupil wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menyusut, pedang pembantaian Hongmeng sebenarnya ada di tanganmu, apakah kamu masih tahu cara menggunakan seni pedang pemotongan Hongmeng, ucap wanita itu. Tan Yun menutup telinga, karena dia masih membakar jiwa suci yang agung, dia tidak ingin membuang waktu lagi. 5 elemen menghancurkan tangan dewa. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak segera menggunakan teknik terkuat dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Dia harus menggunakan kekuatan magis lain untuk mengkonsumsi kekuatan wanita rok hitam, akan ada lebih banyak peluang. Tiba-tiba, kekuatan besar dan mempesona dari Great Sage of Gold, Wood, Water, Fire, dan Earth melonjak keluar dari Hongmeng Void. Kekuatan atribut suci agung dari 5 elemen dengan cepat bergabung dari kekosongan menjadi tinju pemadam 5 elemen raksasa. Pada saat yang sama, kekuatan seperti tsunami dari suci agung 5 elemen menyembur keluar dari kekosongan Hongmeng lagi, dan dalam angin yang mengamuk, itu berubah menjadi telapak pembantaian 5 elemen 30.000 kaki. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.